tonton menjelaskan bahwa RFID merupakan peralatan dan teknologi yang menggunakan sinyal radio untuk memberikan data yang telah diidentifikasikan. RFID atau Radio Frequency Identification merupakan kombinasi dari frekuensi radio berbasis teknologi dengan teknologi microchip. RFID Gate berfungsi sebagai EAS atau Electronic Article Surveillance atau anti pencurian, sehingga dapat mendeteksi koleksi yang diambil secara ilegal. Jenis-jenis dari RFID. RFID memiliki 3 jenis, yaitu catu daya, tipe memori, dan frekuensi radio. Ketiga jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Yang pertama yaitu RFID berdasarkan catu daya. Berdasarkan catu daya ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu tag aktif dan juga tag pasif. Tag aktif ditenagai oleh baterai, dan dengan demikian dapat dibaca pada jarak yang lebih jauh dari pembaca RFID, hingga ratusan meter. Baterai yang terdapat di dalam tag dapat digunakan untuk memancarkan gelombang radio kepada reader, sehingga reader dapat membaca data yang terdapat pada tag ini. Yang kedua yaitu tag pasif. Tag pasif tidak memiliki sumber baterai dan mengandalkan kopling elektromagnetik antena untuk daya. Dikarenakan hal tersebut, RFID tag pasif memiliki jarak baca yang lebih pendek. Tipe yang kedua yaitu RFID tipe memori. RFID berdasarkan tipe memori dikelompokkan menjadi 2, yaitu read atau write dan juga read only. Read atau write yaitu baca atau tulis. RFID tag baca atau tulis memiliki memori yang dapat dibaca dan ditulis berulang-ulang kali. Data yang dimilikinya bersifat dinamis. Sedangkan read only, RFID tag read only ini memiliki memori yang hanya diprogram pada saat tag ini dibuat dan setelah itu datanya tidak bisa diubah kembali. RFID tipe ketiga yaitu RFID frekuensi radio. RFID berdasarkan frekuensi radio adalah ruang lingkup baca RFID ini tergantung dengan seberapa besar frekuensi dari radio tersebut. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari penggunaan RFID adalah untuk mengirimkan data dari tag yang kemudian dibaca oleh RFID reader dan kemudian diproses oleh aplikasi komputer. Data yang dipancarkan dan dikirimkan tadi bisa berisi beragam informasi seperti ID, informasi lokasi, atau informasi lainnya. Pengguna RFID ini di perpustakaan adalah untuk mengidentifikasi setiap pengguna yang akan meninggalkan ruangan perpustakaan. Yang keempat, tingkat keakurasian dari RFID. Tingkat keakurasian dari RFID ini didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan RFID reader melakukan identifikasi sebuah tag yang berada pada area kerjanya. Keberhasilan dari proses identifikasi sangat dipengaruhi oleh beberapa batasan fisik, yaitu yang pertama, posisi antena pada RFID reader. Yang kedua, karakteristik dari material lingkungan yang mencakup RFID. Yang ketiga, batasan catu daya. Dan yang keempat, frekuensi kerja sistem dari RFID. 3 komponen dalam sistem automasi berbasis RFID. Yang pertama yaitu tag RFID. Terdapat berupa stiker, kertas, atau plastik dalam beragam ukuran. Di dalam setiap tag ini terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu. RFID tag berfungsi sebagai transponder yang berisikan data dengan menggunakan frekuensi 125 kHz. Yang kedua yaitu terminal reader RFID yang mempengaruhi jarak optimal identifikasi. Terminal RFID akan membaca atau mengubah informasi yang tersimpan di dalam tag melalui frekuensi radio. Terminal RFID terhubung langsung dalam host sistem komputer. Yang ketiga yaitu host komputer. Sistem komputer yang mengatur alur informasi dari item-item yang terdeteksi dalam lingkup sistem RFID dan mengatur komunikasi antara tag dan reader. Host ini berupa komputer stand-alone maupun berhubung ke jaringan LAN atau internet untuk komunikasi dengan server.
menggunakan sistem RFID dan sistem barcode. Teknologi RFID dianggap lebih komprehensif dibandingkan teknologi barcode. Tag RFID bisa dibaca pada jarak yang lebih jauh. RFID reader dapat mengakses informasi pada tag dari jarak sekitar 300 meter, sedangkan teknologi barcode tidak bisa dibaca dari jarak lebih dari 15 meter. Teknologi RFID juga unggul dari teknologi barcode dalam hal kecepatan. Tag RFID dapat dibaca lebih cepat daripada tag barcode. Rata-rata barcode reader memerlukan waktu sekitar 1 detik untuk menafsirkan 2 tag. Sedangkan RFID reader dapat membaca sekitar 40 tag dalam satu waktu. Di sisi lain, kode barcode biasanya diletakkan di luar produk sehingga lebih rawan rusak. Namun, bukan berarti RFID selalu berada di atas. Teknologi barcode relatif lebih mudah dibandingkan dengan teknologi RFID. Biaya RFID akan semakin meningkat saat harus mengalami berbagai kontomisasi. Dalam hal ukuran, tag barcode jauh lebih ringan dan berukuran lebih kecil dibandingkan tag RFID, sehingga lebih mudah digunakan. Perangkat keras yang digunakan dalam perancangan sistem RFID. Ada 3 perangkat keras. Yang pertama, Arduino Uno RFID Reader MF RC522 1356 MHz dan RFID Tag MIFARE 1356 MHz. RFID Reader MF RC522 1356 MHz adalah modul RFID reader yang berfungsi untuk mengidentifikasi tag yang berada dalam zona integrasinya. Dan RFID Tag MIFARE 1356 MHz berperan sebagai objek yang berisi sebuah unique ID atau UID dan akan diidentifikasi oleh reader. Unique ID atau UID adalah suatu kode unik yang terdapat pada setiap RFID tag, dan setiap tag memiliki UID yang berbeda. Seperti yang telah dijelaskan, RFID reader mempunyai zona interogasi dan mengidentifikasi tag yang berada pada zona tersebut secara contactless atau wireless. Dan RFID reader MFRC522 berkomunikasi dengan microcontroller Arduino Uno menggunakan antarmuka SPI atau Serial Peripheral Interface. Setelah cuplikan video tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem sirkulasi buku perpustakaan berbasis RFID memiliki keunggulan berupa dapat mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku atau menggunakan self-return book drop, serta dapat membantu pemeliharaan buku pada susunan yang benar atau reshelving, serta dapat berfungsi juga sebagai sistem anti pencurian. Dalam implementasinya, kartu RFID harus dipasang di setiap buku perpustakaan. Setiap anggota perpustakaan atau pemustaka juga harus memiliki kartu RFID sebagai ID anggota. Untuk melakukan proses peminjaman atau perpustakaan men-tap atau mendekatkan kartu anggotanya pada papan transaksi
Dilanjutkan dengan men-tap buku-buku yang hendak dipinjamnya satu persatu. Maka sistem akan mencatat buku-buku apa saja yang akan dipinjam, siapakah yang meminjam buku-buku, serta mencatat tanggal peminjaman. Untuk proses pengembalian buku-buku, perpustakaan memasukkan buku-buku yang dipinjam ke dalam sak return book drop, serta akan mendeteksi ID buku itu dan mencatat bahwa anggota meminjam buku tersebut telah mengembalikan buku. Bukti pengembalian akan diterima oleh anggota dalam bentuk SMS. Sistem juga akan mendeteksi apakah terjadi keterlambatan dalam pengembalian buku atau tidak. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses peminjaman menggunakan sistem ini dalam 3 detik untuk setiap bukunya. Adapun menggunakan Safe Return Book Drop yang dirancang, rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengembalian buku adalah 15 detik.